Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Terima kasih ya undangannya Pak Gembala. Terima kasih. Ini pertama kali saya ada di tempat ini. Ada pepatah yang bilang kalau nggak kenal maka nggak ditraktir ya. Nama saya Zifki Priyatelna. Saya tinggal nggak jauh dari sini di Kebayoran, Jakarta Selatan. Jadi lumayan juga ya ke sini ya. Haleluya. Sebetulnya sampai tahun 2009 Bapak Ibu, saya tidak berprofesi sebagai pendeta. Profesi ya. Saya profesi aslinya, disiplin ilmu saya adalah pilot. Saya penerbang saya jadi penerbang belum lama sebelum Tuhan panggil melayani dia sepenuh waktu. Baru 19 tahun. 19 tahun kemudian saya diminta untuk melayani Tuhan sepenuh waktu dan saya katakan iya. Jadi Tuhan, saya dari Garuda pecah kongsi sama Merpati, saya ditarik ke Merpati, dari Merpati saya sempat ke Lufthansa sebentar, kemudian kembali lagi ke Merpati, terus saya pindah ke Lion Air. Dari Lion Air Tuhan pindahin, hari ini saya terbang di Jesus Air. Saya terbang di Jesus Air. Saya sebetulnya basic pelayanan awal saya adalah misi, bukan gerejawi, tetapi misi. Saya bergabung selesai saya jadi pilot, kemudian saya bergabung sama badan misi namanya Heli Vida. Heli Vida itu base campnya di Wamena. Di Wamena. Tahu Wamena? Iya, nggak jauh ya dari sini ya. Di Wamena kami ada 4 helikopter di sana. Heli Vida itu mission helikopter dan saya bergabung sama mereka. Kenapa? Karena nggak ada pilot Indonesia yang mau terbang untuk Heli Vida. Karena terbang di sana tidak ada gaji, tidak ada uang terbang. Jadi nggak banyak pilot yang mau di sana. Banyakan pilot bule. Karena pilot bule itu digaji. Bukan digaji sama yayasan, tetapi digaji sama gereja tempat mereka berasal. Jadi gereja di sana itu punya hati misi, jadi dia punya pilot, keluarganya dipelihara, ada gajinya setiap bulan selama dia terbang misi dan dia diutus. Dan mereka hari ini ada di Papua, mereka ada di Wamena. Saya punya anak dalam pernikahan 3, di luar nikah 22. Jadi total anak saya 25, saudara. Di luar nikah tuh, waktu bandel ya enggak. Ya, anak-anak yang dari Wamena itu banyak saya bawa ke Jakarta untuk saya sekolah. Nah, saya hari ini didampingin sama salah satu anak di luar nikah saya. Boleh? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengembalakan satu gereja di Matraman, di Hotel Akasia. Nggak besar, tetapi saya percaya Tuhan nggak lihat size. Amin, saudara? Amin. Iya, gereja itu nggak penting gede, yang penting bertumbuh. Umatnya semakin militan, itu tanda gereja itu berhasil. Impact-nya semakin besar, itu berhasil. Daripada rame-rame ribuan orang tapi nggak ada yang berubah. Nggak ada yang militan, nggak ada yang, saya pikir itu gereja yang percuma. Saya di sana dan waktu saya bilang hari ini seharusnya jadwal saya ada di sana. Jadi habis ini saya kembali ke gereja. Karena ada titip salam dari jemaat di sana untuk teman-teman di JKI Home. Salam kembali. Ya, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pikir perkenalan sama saya udah selesai ya. Kita kenalan sama Tuhan Yesus. Pak, Bu, saya selalu berkata bahwa ada 2 energi yang sangat besar di dalam dunia ini. Ada 2. Energi yang pertama itu, energi yang besar ini bisa membuat kita mati, bangun lagi, mati, bangun lagi, mati, bangun lagi. Energi itu apa? Yang pertama dendam. Orang kalau udah dendam, itu dia udah kehilangan akal sehat. Amin? Kehilangan akal sehat. Orang kalau udah dendam,
sampai dendamnya itu, pembalasannya itu dia lakukan, itu orang kalau mati bangun lagi. Mati bangun lagi. Salam kanan kiri, bahaya lu jangan dendam. Mati bangun lagi saudara. Udah mati bangun lagi. Tapi ada energi yang kedua, namanya apa? Cinta. Cinta itu sama. Membuat manusia bisa mati, bangun lagi, mati, bangun lagi. Amin, saudara? Ya, itu energi yang paling besar. Nah, saya dikasih tema hari ini adalah berharap dalam penantian. Memang kita adalah umat yang sedang dalam penantian. Bilang sama saya menunggu. Bilang sama saya menunggu. Salam kanan kiri bilang, kita lagi nunggu. Amin. Coba kita buka di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Apa katanya? Iya. Yes. Iya. Amin. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat yang dalam penantian sama seperti para murid. Yesus sudah selesai, dia sudah naik. Bahkan waktu lagi menatap ke atas, murid-murid ditegur, Jack, ngapain lihat ke atas? Yesus yang naik itu dengan cara yang sama dia akan datang. Persoalannya bukan dia naik, persoalannya dari waktu dia datang. Amin. Amin. Are you ready? Waktu dia datang, are you ready? Coba lihat kanan kiri bilang, siap gak lu? Kedatangan Yesus itu jangan ngomong gini, kapan Pak? Kedatangan Yesus terus kita ngomong eskatologi, bukan itu Bapak Ibu. Kedatangan Yesus bisa dua hal. Karena bicaranya saat dan waktu, kronos dan kairosnya. Kairosnya kita gak tahu. Kronosnya juga gak tahu. Kronos itu apa? Kronos itu adalah sesuatu yang berputar. Pagi sampai malam, pagi lagi sampai malam itu berputar. Makanya kalau jam yang itu dibilang kronograf. Sesuatu yang berulang. Itu saat. Waktu itu adalah sesuatu yang Tuhan tentukan, itu adalah kairos. Kairosnya kita nggak tahu. Tetapi sebelum kairos, banyak orang yang hari ini sudah menjumpai Yesus. Yesus sudah datang sama mereka. Apa? Karena kronos mereka sudah berhenti. Hidup. Nefes sudah berhenti. Istri saya, kronosnya sudah selesai. Sudah berhenti. Dan dia sudah bersama-sama dengan Kristus. Amin, saudara. Pertanyaannya, waktu kronos kah atau kairos kah itu datang menjumpai kita. Are you ready? Makanya kita berharap dalam penantian. Karena penantian akan kronos dan kairos itu bukan sebuah penantian yang pasif. Kita harus tetap aktif, kita bukan nunggu, duduk, nggak ngapa-ngapain. Saya anak-anak, saya kalau lagi nunggu, saya bilang sama mereka, bawa buku. Lakukan sesuatu. Banyak hal yang kau bisa lakukan saat engkau sedang menunggu. Amin, saudara. Supaya penantian kita bukan penantian yang pasif, tetapi penantian yang aktif. Kita tetap mengerjakan, kita tetap melakukan sesuatu. Kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Amin, saudara. Penantian kita harus kita pastikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa kalah. Bilang sama saya, hidup ini pertandingan. Lagi-lagi, hidup ini pertandingan. Salam kanan kiri, kita harus menang. Salam lagi kanannya, bilang sama dia, kalau kalah terlalu berat. Amin, saudara. Kan gini loh, kita itu mau menang atau kita binasa, cuman itu aja. Cuman itu aja Bapak Ibu. Iblis itu gimana caranya buat Anda binasa? Gampang. Buat Anda tidak melakukan kehendak Tuhan. Maka engkau akan binasa. Masa iya Pak? Matius pasal 7. Yuk baca ayat 21. Kadang-kadang ini kita terlalu bangga dengan kekristenan kita. Kekristenan gak bikin apa-apa Bapak Ibu. Yuk kita baca ya. Matius 7 ayat 21 bilang apa?
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan akan masuk dalam stop. Ini pasti orang Kristen nggak yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan? Hah? Pasti Kristen dong. Kalau bukan Kristen nggak bakal manggil Yesus Tuhan. Ya kan, mempertanyakan. Ya kan, mana, kapan Yesus ngomong dia Tuhan gitu kan. Orang yang panggil dia Tuhan, amin, yang berkata Tuhan Yesus pasti orang Kristen. Jadi kalau saya simplify ayat ini, bukan setiap orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga, bisa setuju nggak saudara? Bisa? Bisa? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Iya, bukan setiap orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Amin. Amin. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di... Kau Kristen dari kecil sampai hari ini, tetapi kau di dalam hidup cuman peduli sama yang menjadi kebutuhanmu dan keluargamu, saya mau kasih tahu, engkau pasti binasa. Bukan saya ngomong, tapi Yesus yang ngomong. Kalau usaha kita cuman untuk perut kita dan keluarga kita, kau pasti binasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus iring Tuhan sampai selesai. Kita harus iring Tuhan sampai akhir. Amin. Yang namanya keselamatan, iman itu bukan statement satu kali dalam hidup. Iman itu adalah perjalanan hidup. Kau harus buktikan iman itu sampai mati. Maka kita bukan jadi orang yang dulu pernah jadi pengerja, dulu pernah jadi beriman, dulu pernah, no. Jangan cuma bisa ngomong dulu atau ngomong pernah, tetapi saya berdoa kita jadi orang-orang yang berkata masih. Amin. Amin. Pernah beriman apa masih beriman? Pernah beriman apa masih beriman? Orang beriman boleh angkat tangan. Yang tinggi saudara. Kalau setengah tiang ini tanda kematian. Tinggi. Tinggi. Turun pelan. Salam kanan kiri. Lu tahu dari mana beriman? Masih beriman gak? Tahu dari mana Anda beriman? Karena engkau hadir di sini. Karena KTP-mu belum dirubah. Terus Anda bilang beriman. Itu terlalu cetek Bapak Ibu. Terlalu cetek. Amin. Iya. Karena statusmu masih orang Kristen. Terus kita beriman. Enggak nih loh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan sorga. Artinya apa? Yang namanya iman kau harus buktikan dengan tindakan. Yakobus 2 ayat yang ke-18. Yuk. Yakobus pasalnya yang kedua ayat yang ke-18. Jadi kalau Anda ngomong beriman, iman itu nggak bisa lewat pengakuan. Iman itu harus keluar di dalam tindakan kita. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Kepadaku apa? Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Terus? Tunjukkanlah tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan perbuatan. Dari? Iya. Amin. Aku akan menunjukkan imanku dari perbuatanku. Kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Ada satu buku yang menggegerkan gereja. Namanya Hyper Grace. Saya sering sekali diundang di dalam seminar-seminar bicara mengenai Hyper Grace. Hyper Grace itu sekali selamat tetap selamat apapun perbuatanmu. Kira-kira kayak gitulah. Wah, dibikinkan seminar. Terus saya cuma bilang gini. Kenapa Anda bingung? Nih Pak, saya mau tanya sama Anda. Lebih baik mana orang yang berbuat baik dalam hidupnya, tetapi dia tidak beriman? Atau orang itu beriman, tetapi dia tidak berbuat baik? Mana yang lebih baik menurut Anda? Hah?
Sama apa maksudnya? Sama nggak baiknya? Hah? Atau sama-sama binasanya? Hah? Apa? Menurut Anda pilih yang mana? Hah? Yang berbuat baik. Bapak Ibu, kita selamat bukan karena perbuatan baik. Tetapi karena iman. Tetapi iman yang tidak menghasilkan perbuatan baik itu bukan iman. Amin, saudara? Jadi jangan kita kemudian menjadi orang yang nipu diri kita sendiri. Saya ini, aduh, lu jangan lihat mulut gua emang kasar, tapi hati gua selembut salju pret, gitu bilang sama dia. Amin, saudara? Nggak ada itu kayak begituan. Apa yang keluar dari mulut itu asalnya dari hati. Nggak mungkin orang itu kasar tapi hatinya lembut, nggak mungkin. Tidak mungkin. Tapi orang Batak, Pak, itu suaranya doang keras. Amin. Ya kan? Suara keras sama enggak itu beda. Orang pesisir biasanya suaranya keras-keras, ya kan? Karena kalau dia enggak keras manggil enggak dengar. Kalau dia enggak keras manggil, oh kalah sama deburan ombak. Betul enggak, saudara? Iya, itu mah biasa. Keras itu bukan berarti kasar. Kalau kasar itu kata-katanya sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan suka nipu diri sendiri. Mana yang lebih baik? Yang berbuat baik tapi tidak beriman atau yang beriman tetapi tidak berbuat baik? Dua-duanya binasa. Karena kita selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi perbuatan baik. Perbuatan baik itu menunjukkan bahwa ada iman di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi saya berbuat baik bukan karena apapun, tetapi karena imanku. Karena Tuhan udah mengasihi aku dulu, maka aku mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19. Amin, saudara. Iya. Karena Tuhan udah baik sama aku, maka aku baik. Karena Tuhan sudah mengampuni aku, maka aku ampuni. Maka kasihku tidak bersyarat. Amin, saudara. Amin. Hari ini pastikan engkau mengiring dia, imanmu tetap ada. Kenapa? Karena kalau Yesus nanti datang, dia berkata, adakah iman di dunia ini? Amin, saudara. Pertanyaan sekarang, adakah saudara menjadi manusia-manusia yang beriman? Ciri orang yang beriman. Amin, saudara. Ciri orang yang beriman. Iman itu apa sih? Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang pertama yuk Bapak Ibu. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama. Alright. Yes, yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Apa katanya? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bukan definisi iman, tetapi ini adalah akibat daripada iman. Kalau ada iman sama saudara, maka sorga yang kau harapkan itu nyata buat kita. Tuhan yang tidak kelihatan itu nyata buat kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang transcendent. Dan dia akan menjadi Tuhan nyata secara imanen. Amin. Amin. Iya. Jadi kalau orang beriman, sorga nyata, Tuhan nyata. Sorga nyata, Tuhan nyata. Amin Bapak Ibu? Amin? Iya. Kalau Anda belum sorga, belum nyata, saya mau kasih tahu engkau belum beriman. Orang kalau sudah beriman, dia nggak bakal goyah. Dia nggak bakal mau tukar kekekalan dengan hal-hal yang. Sekarang ini kenapa orang jual Yesus? Kenapa orang tinggalkan Yesus? Mungkin dia nggak murtad, tetapi tingkah lakunya sudah tidak berani lagi dan tidak mau lagi hidup kudus. Karena saya mau kasih tahu, sorga tidak nyata dan Tuhan tidak nyata. Kenapa orang di dalam beribadah ada yang ya so-so, nyanyinya so-so. Kenapa? Karena Tuhannya nggak ada di sini. Dia nggak lihat Tuhan. Kalau dia lihat Tuhan, saya mau kasih tahu, dia pasti serius waktu dia pujian penyembahan. Amin, saudara? Amin. Hatinya pasti terlibat. Ngerti maksud saya, saudara? Amin.
Iya. Tapi orang kalau Tuhan gak nyata, ya datang wajib. Kenapa ke gereja? Ya kewajiban orang Kristen Pak ke gereja. Belum lagi banyak orang ke gereja sebetulnya gak cari Tuhan. Kenapa? Store muka aja. Kewajiban. Karena banyak orang ke gereja itu. Apa? Takut mati. Ya kan? Takut sakit. Makanya dia ke gereja. Takut bangkrut. Makanya dia ke gereja. Hatinya ada di mana? Hatinya ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau mau berhasil mengiring Yesus, pastikan kau jadi orang-orang yang beriman. Amin, saudara. Amin. Sorganya, kalau Anda tanya sama saya, Pak, kok mau sih? Pilot, tinggalin, ya gaji gak gede-gede amat sih. Kalau $12.000 ya gak terlalu besar ya saudara ya. Ditinggalin, terus kemudian saya melayani Tuhan. Apakah hari ini saya dapat gaji yang lebih besar? Atau ada yang menjanjikan gaji lebih besar dari 12.000? Ada? Ada. Apakah gaji pendeta lebih besar daripada gaji pilot? Tanya Pak Gembala. Hah? Pendeta gajian, ada yang lebih besar daripada pilot 12.000? Ada? Nggak ada. Ngerti maksud saya? Amin. Makanya ibu-ibu nggak pernah nimang anaknya jadi pendeta kan? Ya kan? Nah, ya nggak? Aduh anakku ganteng banget. Kalau gede jadi pendeta ya nak, nggak ada tuh saudara. Nggak ada tuh ibu yang begitu. Kalau gede jadi pilot, kalau gede jadi dokter, kalau gede jadi insinyur, ya kan? Ini adalah apa? Ini yang terakhir ibu-ibu zaman now apa? Kalau gede nak kamu jadi YouTuber ya. Kenapa? Ini kaya-kaya nih saudara profesi yang dia pilih nih. Ya enggak? Pendeta. Madesu. Masa depan sukses. Suram enak aja lu suram. Sukses bro. Enggak ada yang bisa diperbandingkan secara dunia. Tetapi kenapa saya mau? Jawaban saya cuma sederhana. Karena sorga nyata, Tuhan nyata. Amin saudara. Yang minta aku melayani dia, itu adalah raja di atas segala raja. Dan aku bangga melayani dia. Amin Bapak Ibu. Ngerti maksud saya? Makanya saya gak setuju orang-orang pada bilang, waduh Pak, hebat lu Zif. Kenapa? Lu berkorban. Maksudnya gimana? Ya dulu punya gaji, sekarang gak punya gaji. Dulu kamu pilot, sekarang kamu ini. Dulu kamu nyaman, sekarang kamu hidup dalam ketidaknyamanan. Saya mau kasih tahu, saya bilang saya nggak setuju. Kenapa? Karena saya nggak pernah berkorban Bapak Ibu. Pelayanan itu bukan pengorbanan. Pelayanan itu kehormatan. Bilang sama saya? Bilang sama saya? Salam kanan kiri. Awas kalau diminta lu nggak mau ya. Orang paling sombong dan orang paling buat saya itu orang yang paling kurang ajar. Dia bilang apa? Masih bagus nih gua kerjain. Lo tahu nggak? Gua bikin semua melayani ini semua itu gua gratis tahu. Gua nggak dibayar. Saya doa nggak ada di sini, amin. Ya, kalau di Afrika banyak tuh belagu. Kenapa? Karena nggak dapat PK. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pelayanan itu kehormatan. Tuhan bisa cari orang yang lebih hebat dari saya, lebih perfect dari saya untuk melayani dia. Amin, saudara? Amin. Iya. Salam kanan kiri, jangan songong ente. Songong bener. Bapak Ibu, nggak ada pengorbanan, Tuhan yang berkorban buat kita. Saya ini melayani Tuhan. Saya betul-betul belajar dari abdi dalam. Tahu abdi dalam? Orang yang ngelayanin di keraton. Karena kebetulan mama saya dari Terah itu. Jadi setiap tahun Jumenengan apa kami pasti diundang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu saya datang, saya sempat ngobrol sama abdi dalam. Saya udah jadi hamba Tuhan. Saya ngobrol sama dia. Saya bilang, Pak, udah berapa lama? Oh, udah dari kecil dan saya di sini. Oh iya, dari kakek saya sudah melayani sultan. Oh gitu.
gitu. Iya, iya. Terus kalau boleh tanya, berapa sih gajinya di abdi dalam itu Pak? 15.000. Ini tahun 2002. 15.000 gajinya. Saya cuma bilang, hah 15.000? Terus kerjanya berapa jam? 24 jam. When the king needed, they have to be ready. Dia harus siap. Oh ya, kerja 24 jam 15.000. Saya cuma bilang gini, ini untuk dedikasi seperti dia. Jadi ART bisa dapat 1.000 kali lipat. 100 kali lipat. Amin, saudara. Bisa dapat 1,5 juta enggak? ART sekarang udah di 2 lebih Bapak Ibu. Gila. Hah? Terus saya bilang, Pak, enggak mau nyoba cari keluar kerja. At least jadi ART Anda dapat 100 kali lipat. Tahu enggak? Ini yang negor saya. Dia bilang, hah? Waduh, enggak. Saya ini enggak dibayar pun enggak apa-apa. Kalau perlu saya bayar pun enggak apa-apa. Kenapa? Karena buat saya bisa melayani sultan itu sebuah kehormatan. Waduh, beri kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan. Wah, saya ditegur Bapak Ibu. Saya ditegur. Saya bilang, sementara banyak rekan-rekan saya pelayanan, gereja aja lihat nih, gereja kecil, gereja gede nih. Gue terima apa enggak? Hah? Banyak yang, ya kan kalau gereja kecil kan mau cari tim praise and worship gampang susah Pak. Hah? Mau ngomong susah gak enak. Hah? Gampang susah? Susah. Coba gereja gede, mega church. Mau jadi pelayan, audisinya nguler, antrinya kayak audisi apa Indonesian Idol, ya nggak? Normal. Kenapa? Karena manusia masih lihat rupa, manusia masih lihat jumlah, manusia masih lihat apa kebanggaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau engkau hari ini didaulat menjadi pelayannya, itu adalah sebuah kehormatan. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah. Amin, saudara. Iya, lo buat saya, itu terhormat. Nah, bagaimana caranya ya supaya saya bisa berhasil di dalam pengiringan? Coba kita buka di dalam Matius pasal 16 ya. Ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24. Yuk, kita baca sama-sama ya. 2, 3, apa katanya? Setiap orang, memikul salibnya dan sebelum mengikut Yesus ada dua prekondisi yang Anda harus lakukan, yang Anda harus kerjakan. Apa? Yang pertama adalah sangkal diri. Ini urutan Bapak Ibu. Sangkal diri, baru setelah sangkal diri pikul salib. Baru Anda bisa jadi pengikut Kristus. Kalau saudara enggak mau sangkal diri, jangan coba-coba ikut pikul salib. Orang yang melayani di gereja, saya bilang, Pastor saya mau melayani di gereja ini, good. 1 syaratnya, apa? Siap jadi keset atau tidak? Itu syaratnya Bapak Ibu. Bilang sama saya keset. Boleh lihat kanan kiri. Udah jadi keset belum? Hah? Keset itu bahasa Inggrisnya welcome. Kalau nggak percaya itu keset pasti ada welcome. Bapak Ibu, keset itu di bawah, diinjak, disakitin. Tetapi waktu keset itu berfungsi, orang yang menyakiti dia, orang yang menginjak dia, waktu selesai, dia menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Amin, saudara. Panggilan kita bukan untuk dilayani tapi jadi pelayan. Panggilan kita bukan untuk apapun kecuali berkorban, gak ada lagi. Kalau engkau sama dengan penyalipannya, engkau akan sama dengan kebangkitannya.
Mungkin Anda bilang ini keras bener nih katanya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya, ya salah sendiri ngundang saya ya. Saya nggak punya firman pumpu saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau kasih tahu Pak, Bu. Sangkal diri. Waktu kita bicara sangkal diri, apa Pak yang mesti disangkal? Ada 3. Ada 3 yang harus Anda sangkal. Yang pertama, Yohanes pasal 4 ayat 34. Saya nggak pernah khotbah, saya hanya sharing apa yang menjadi prinsip hidup saya. Ya kita baca. Ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Udah ketemu Bapak Ibu? Ya kita baca sama-sama. 2, 3 apa? Yesus kepadanya apa? Makananku ialah yang mengutus aku dan menyelesaikan. Lihat-lihat nih, Yesus tuh pengakuannya gini, makananku yang terpenting, hidupku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang pertama, apa yang harus disangkal? Obsesi. Katakan sama saya. Katakan sama saya, obsesi, cita-cita. Buat orang Kristen, mati adalah apa? Mati adalah salam kanan kiri. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Baca dulu ayat itu yang lengkap. Filipi 1:21. Filipi 1 ayat 21. Jangan buru-buru, mati adalah keuntungan. Ntar dulu. Ya kita baca 2, 3 apa? Karena bagiku hidup adalah, stop, ini dulu. Christ in you apa enggak? Hidupmu adalah Kristus apa hidupmu adalah dirimu sendiri? Kalau hidupmu adalah dirimu sendiri, hidupmu adalah perutmu sendiri, kalau hidupmu adalah keluargamu saja, saya mau kasih tahu, kau jangan ngomong mati adalah keuntungan. Yang mati adalah keuntungan adalah saat hidup kita adalah Kristus. Amin, saudara? Kalau hidup kita Kristus, yes. Mati adalah Saya selalu bilang, hari ini saya mati, fine. It's okay buat saya. Kenapa? Mati adalah keuntungan. Saya setiap hari cuma satu, saya harus pastikan aku melakukan kehendak Tuhan. Nggak ada yang lain. Sangkal cita-cita kita. Anak saya datang sama saya, terus dia bilang, Dad, dia lulus SMA kan, Dad, what I have to be? I don't know. Kok dono kan lu bapak gua, gitu dia bilang. I don't know. Papa nggak punya cita-cita sama kamu. Jadi seperti yang Tuhan mau, nak. Jadi seperti yang Tuhan mau. Jangan jadi seperti yang papa mau. Kalau yang papa mau, papa pilihin kamu. Profesi-profesi yang banyak duitnya. Di kepalanya papa cuma ada aja uang, nggak ada yang lain. Tapi jadi seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan ciptakan kamu dari Tuhan. Dan harus kembali kepada Tuhan. Dan harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudara? So then, what I have to do? Gampang. Doa, puasa, tanya sama Tuhan. Kamu harus kuliah di mana? Amin, saudara? Amin. Kalau saudara sangkal obsesi saudara, maka saya mau kasih tahu, engkau akan merasakan penyediaan Tuhan di situ. Loh, dengan saya suruh anak saya sekolah seperti yang Tuhan mau, saya bebas dari uang kuliah, saudara. Kenapa? Uang kuliahnya dari Tuhan. Kalau Tuhan mau dia sekolah di situ, masa Tuhan gak kasih uang kuliahnya? Amin, saudara. Saya aja kalau dinas, waktu saya aja masih terbang dulu, waktu saya dinas, segala sesuatu yang saya butuhkan tanggung jawabnya company kok. Tanggung jawabnya perusahaan. Ya kan? Iya. Itu aja perusahaan dunia, ini perusahaan sorga, saudara. Global Enterprise. Tempat aku bekerja hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu aja, kita lagi dinas nih. Terus apa yang harus kita pikirkan? Pastikan engkau menjalankan kepentingan yang mengutusmu. Amin, saudara? Iya. Anak saya sama. Makanya saya kalau ditanya, anak saya yang satu lawyer, yang satu, Bapak Ibu, anak saya selesai semua. Kalau saya ditanya, uang kuliah mahal nggak? Itu yang gue lupa. Lupa saya nggak tahu. Benar-benar loh Bapak Ibu. Loh saya ini nggak punya uang. Gitu. Tapi anak saya sekolah di tempat-tempat yang baik.
Karena waktu mereka butuh, Tuhan adakan. Dan dengan mereka sekolah di kuliah di tempat yang baik, nggak harus tuh saya bedain ini gereja kecil, gereja gede. Enggak. Saya nggak pernah pegang jadwal. Emang siapa yang menjadwal siapa? Kontak sama saya? Enggak kan? Enggak. Pasti nggak kontak sama saya. Pasti kontak sama sekretariat kan? Iya. Karena saya nggak mau pegang jadwal Pak. Saya manusia. Saya punya kelemahan. Kalau saya yang pegang jadwal, gue yang terima PK, Bapak Ibu yang dikasih, saya pilih. Ini PK-nya gede. PK kecil gak usah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau buat saya, first come first serve. Siapa yang duluan, itu kasih duluan. Amin, saudara? Amin. Banyak sekali gereja besar, mintanya ujung-ujung. Ya pasti gak pernah dapat. Kenapa? Karena buat saya gak bisa membedakan ini yang. Karena buat saya, setiap jadwal saya, itu pengutusan dari sorga. Bukan dari dunia, Pak. Ngerti maksud saya? Kalau saya cari uang di pelayanan, ngapain? Gue jadi pilot lagi aja. Hah? Kalau mau cari penghasilan nih, saya jadi pilot lagi Pak. Penghasilannya lebih jelas. Ngapain saya cari pelayanan, kemudian saya cari uang? Ayo hari ini, kau akan merasakan penyediaan Tuhan. Pastikan kau sangkal obsesi. Amin, saudara. Bilang sama saya, hidupku, lagi-lagi, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalamku. Beri kemuliaan yang meriah buat dia. Haleluya. Amin, saudara. Iya. Yang kedua, apa yang harus disangkal? Ya kita baca Matius pasal 23 ayat yang ke-11. Matius pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Matius pasalnya yang ke-23. Ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang terbesar di antara kita hendaklah jadi pelayan. Yang kedua, Yesus mau apa? Kalau mau kamu ikut aku, sangkal dirimu. Sangkal siapa Anda. Sangkal statusmu. Sangkal harga dirimu. I am nothing and I am no one. Amin saudara? Amin. Kalau Anda nggak sangkal diri Anda berbuat baik saja, itu akan kau ingat terus. Dan itu akan jadi sumber kesombongan kita. Kita ibadah, kita jadi sumber. Kalau orang itu tinggi hati, saya mau kasih tahu, dia tidak akan mudah mengampuni. Karena orang yang tinggi hati, dia akan jadi orang yang mudah sakit hati. Jadi kalau Anda tanya, Pak, saya rendah hati apa tinggi hati? Gampang. Sering ngomong sakit hati enggak? Kalau Anda sama tetangga sakit hati, sama istri sakit hati, ya, sama mertua sakit hati, itu tandanya tinggi hati. Memang kalau saya lihat di bursa, kalau yang gold, ya, emas itu naik, tapi kadang turun juga. Harga minyak naik, turun. Harga diri naik terus, nggak pernah turun. Jadi kalau Anda mau investasi, investasilah harga diri. Karena dia pasti profit, saudara. Itu harga yang satu-satunya harga yang nggak pernah diskon tuh. Hah? Ya nggak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kayak Tuhan Yesus cuma satu aja. Dia nggak pernah ngomong sakit hati. Kenapa? Karena dia rendah kesetaraannya dengan Tuhan. Bukan satu milik yang harus dia pertahankan. Melainkan dia ambil rupa hamba. Dia cuci kaki murid-murid. Amin saudara. Salam kanan kiri. Itu Yesus. Itu Yesus. Itu Tuhan. Kita ini baru owner perusahaan. Sombongnya minta ampun. Baru orang kaya. Amin saudara. Saya lihat kiri kanan bilang, udah Tuhan ente. Belum Tuhan aja udah belagu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Kenapa orang sulit mengampuni? Karena dia tinggi hati. Karena dia gampang sakit. Nggak ada kata-kata yang bisa menyakitkan saudara. Sakit hati itu keputusan kita. Kalau kau putuskan sakit hati, kau akan sakit hati. Amin saudara. Kalau Anda putusin cuek, apa? Anda nggak akan pernah sakit. Yang ketiga. Ya kita buka Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-14 ya. Matius 25 ayat yang ke-14.
Jadi yang pertama, sangkal cita-cita kita. Sangkal tujuan hidup kita. Hidupku menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Amin, saudara? Amin. Iya. Jadi kalau Anda usaha bilang sama Tuhan, Tuhan, kehendak Tuhan terjadi atas usahaku. Tuhan, kehendakmu terjadi atas hari ini posisiku. Amin. Jadi kalau engkau di lambung tinggi, engkau makin tinggi, engkau dipromosi Tuhan. Engkau akan menjadi sinarmu akan makin bercahaya, makin luas. Amin, saudara. Engkau makin terpakai sempurna. Ya Tuhan. Apa yang hari ini ada sama engkau tidak menghasilkan kesombongan kita. Sangkal siapa diri kita. I am nothing. Saya ini orang-orang hukuman. Saya ini orang-orang hukuman. Yang patut untuk binasa. Tapi hanya karena darah Kristus. Ini sebentar lagi saudara peringat ini. Saudara kalau tinggi hati, saudara malu nih ambil ini nih. Amin, saudara. Amin. Iya, colek kanan kiri lu, jangan perjamuan aja lu. Perjamuan rendah tinggi hati amin, saudara. Ya kita baca 2, 3 apa katanya? Hamba-hambanya dan mempercayakan apa? Hartanya siapa? Hartanya siapa? Harta si Tuan kepada mereka. Mereka itu siapa? Hambanya. Bapak Ibu, yang ada padamu hari ini, it's not your own. It's not yours. Itu adalah punya Tuhan. Itu adalah hartanya, bukan harta kita. Yang ketiga, sangkal apa? Kepemilikan. Kita ini dimandat untuk jadi pengelola, bukan pemilik, Bapak Ibu. Amin. Nafas hidup ini bukan punya kita. Kesehatan ini, talenta ini bukan punya kita. Kebisaan kita bukan punya kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Semuanya dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Ini yang saya sadari, 3 hal ini. Makanya dalam hidup saya bilang Tuhan, hidupku bukan aku lagi, engkau harus hidup di dalamku. Tujuan hidupku bukan aku lagi, tapi tujuanmu Tuhan yang harus terjadi. Waktu Tuhan bilang, kamu nikung Zif, kamu keluar dari pilot, alright, saya akan keluar. Saya jalanin sampai hari ini. Amin, saudara. Waktu saya di Wamena, saya ketemu sama mereka. Dan Tuhan bilang, Zif, bawa mereka, rawat mereka, pelihara mereka. Saya lakukan itu. Apakah saya berkekurangan? Apakah hari ini saya minta-minta roti? Mohon maaf enggak Bapak Ibu. Tuhan cukupkan. Kenapa? Karena Allahmu Allah yang berfirman, aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu seturut kekayaan dan kemuliaanmu. Haleluya. Amin, saudara? Ya, enggak ada kekurangan. Enggak ada kekurangan. 2020, tahun yang tergelap, kami lalui. Enggak ada satu anak pun pulang. Enggak ada satu anak pun makan nasi garam, saudara. Enggak ada. Nah, ini saya katakan dia di atas dia, ini ada nih salah satu saksinya. Amin Bapak Ibu. Ya, bukan karena aku hebat, tetapi karena apa? Karena Tuhan menyediakan segalanya. Sangkal cita-citamu, sangkal siapa dirimu, dan sangkal kepemilikanmu. Maka saya percaya engkau akan terpakai sempurna oleh Tuhan. Sehingga waktu engkau menantikan kedatangannya, engkau menantikan dengan aktif. Engkau terus bekerja, engkau terus berfungsi. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan.